Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kompetensi dasar yang ingin kita dapatkan yaitu kita menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian indikator identifikasi proses tektonisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Perubahan bentuk muka bumi secara alami dipengaruhi oleh tenaga endogen, meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah tektonisme, kemudian yang kedua ada vulkanisme, dan yang ketiga ada seisme atau gempa. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tektonisme atau yang lebih sering kita kenal dengan gerak lempeng tektonik. Apa yang kalian bayangkan ketika melihat animasi ini? Ini adalah proses di mana jalan raya yang tadinya lurus tiba-tiba terkena tenaga endogen yang mengakibatkan permukaan bumi bergeser sehingga jalan tersebut pada akhirnya patah. Nah, itulah salah satu gambaran dari dampak tektonisme bagi kehidupan di muka bumi. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau bentuk batuan yang pada akhirnya akan mempengaruhi bentuk muka bumi. Tektonisme ada beberapa macam. Kalau kita lihat bagannya seperti ini, jadi tektonisme dibagi menjadi dua, ada epirogenesa, kemudian ada orogenesa. Epirogenesa dibagi lagi menjadi dua, ada epirogenesa positif dan ada epirogenesa negatif. Orogenesa terbagi menjadi dua, ada yang kita sebut sebagai lipatan, ada juga patahan. Yang pertama, epirogenesa. Epirogenesa adalah gerakan lapisan kulit bumi yang relatif lambat dalam waktu yang lama melingkupi daerah yang luas, bahkan sangat luas. Epirogenesa ada dua. Yang pertama ada epirogenesa positif. Epirogenesa positif adalah menurunnya daratan sehingga permukaan laut seolah-olah naik. Yang naik bukan permukaan lautnya, ya, tapi sebenarnya daratan mengalami penurunan sehingga air laut seolah-olah naik. Ada kata kunci seolah-olah naik. Contoh dari hasil gerak epirogenesa positif adalah turunnya dasar laut Banda yang mengakibatkan laut Banda semakin dalam. Yang kedua ada epirogenesa negatif. Ya, epirogenesa negatif adalah lawannya epirogenesa positif. Pada kali ini yang naik adalah daratannya. Daratan mengalami kenaikan sehingga permukaan laut seolah-olah turun. Yang naik adalah sebenarnya daratannya. Tapi karena efek naiknya daratan ini, maka laut ataupun permukaan laut menjadi seolah-olah turun. Nah, contoh dari gerak epirogenesa negatif ya, adalah naiknya daratan pantai Pulau Nias karena gempa tektonik.